SMP Negeri 2 Pasawahan. Berikut saya akan sajikan video pembelajaran tentang fotosintesis pada mata pelajaran IPA terintegrasi TDBA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Doa selesai. Sikap berdiri. Sikap kembali salam. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis ini memiliki arti sebagai pemanfaatan energi cahaya pada tumbuhan atau bakteri untuk kemudian mengubah karbon dioksida serta air menjadi karbohidrat. Nah, apa sih manfaat dari fotosintesis itu? Nah, sebelum ke manfaatnya, bahwa fotosintesis itu merupakan proses energi cahaya yang dikonversi menjadi energi kimiawi ke dalam bentuk gula.
Pada proses yang dibantu dengan cahaya ini, molekul glukosa atau gula lainnya akan dibuat dari air dan juga karbon dioksida yang kemudian akan menghasilkan produk buangan yakni oksigen. Dari 8 manfaat fotosintesis bagi tanaman, manusia, dan hewan, yang pertama menghasilkan oksigen. Selain bisa menghasilkan energi, dalam proses fotosintesis tanaman juga menghasilkan produk sampingan berupa oksigen. Oksigen tersebut nantinya akan dimanfaatkan manusia dan hewan agar bisa bernafas dan juga manfaat oksigen bagi kulit. Manfaat yang kedua, bisa menghasilkan buah. Hasil dari proses fotosintesis sebagai cadangan makanan nantinya akan disimpan dalam berbagai bentuk seperti buah dan juga umbi. Cadangan makanan tersebut yang akhirnya juga bisa dikonsumsi manusia serta hewan sebagai makanan, seperti manfaat buah apel, manfaat jeruk sankis, manfaat anggur, dan berbagai jenis buah lainnya. Yang ketiga, memproduksi glukosa. Fotosintesis juga berguna untuk memproduksi zat makanan berbentuk glukosa. Yang keempat, menghilangkan racun. Pada proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman juga sangat penting untuk menyerap berbagai racun berbahaya yang sering menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Dengan proses ini, maka tentunya akan meminimalisir penyakit pada manusia yang disebabkan karena polusi udara. Yang kelima, melembabkan udara. Lewat proses fotosintesis, maka tanaman akan berperan untuk melembabkan alami, di mana 10% kelembaban udara berasal dari tanaman. Yang keenam, memberikan manfaat medis. Tidak hanya berguna bagi tanaman, namun proses fotosintesis juga memiliki manfaat medis, seperti salah satunya solusi kanker kulit dan juga penuaan. Yang ketujuh, memproduksi energi bahan. Setelah kalian mengetahui fungsi utama dan manfaat dari fotosintesis, maka kita bisa membuat tanaman itu lebih subur lagi dengan cara pembuatan PSB. Nah, PSB itu adalah fotosintetik bakteria, yang dimana bakteri autotrof yang bisa berfotosintesis dengan sendirinya. PSB punya pigmen bakteriofil A atau B yang bisa memproduksi pigmen warna merah, hijau, hingga ungu untuk menangkap energi matahari yang digunakan sebagai bahan bakar fotosintesis. Apa saja peranan bakteri dari PSB itu? Nah, selain untuk membuat makanan, bakteri juga membantu menghasilkan biogas dan mengikat nitrogen. Bakteri penghasil biogas adalah kelompok Bacteroides dan kelompok Enterobacteriaceae, sedangkan bakteri pengikat nitrogen antara lain Rhizobium radicola dan Nitrosococcus. Kemudian, bagaimana cara mengaplikasikannya setelah kalian membuat PSB kepada tumbuhan yang akan kalian diberikan pupuk? Nah, cara mengaplikasikannya nanti yaitu dengan melarutkan PSB yang sudah kalian buat, yang sudah jadi PSB-nya, dilarutkan sebanyak 10-15 ml ke dalam 2 liter air bersih dan disemprotkan pada daun, batang, serta tanah di sekitar tanaman, atau dapat juga diaplikasikan dengan cara disemprotkan pada daunnya. Kemudian bisa juga dengan cara mengencerkan larutan dengan perbandingan 1:20 liter, yang artinya 1 liter larutan ditambahkan dengan 20 liter air bersih. Itu cara mengaplikasikannya PSB kepada tumbuhan yang kalian tanam supaya lebih tumbuh subur dan bisa berbuah banyak. Kemudian, apakah PSB itu berbau? Nah, manfaat dari PSB atau super booster ini sangat luar biasa untuk pertumbuhan ya.
maka perkembangan dan produksi tanaman karena dapat membantu tanaman dalam melakukan proses fotosintesis dengan lebih baik dan sempurna, maka aromanya sangat bau. PSB ini adalah super booster. Ini sangat menyengat baunya dan tidak disukai hama tanaman. Kemudian, bagaimana cara berkembang biaknya bakteri pada PSB itu? Nah, reproduksi bakteri dibagi menjadi dua, yaitu secara Tadi kan kita mau praktikum, ini sudah tersedia bahan dan alat untuk praktikumnya untuk pembuatan PSB. Tadi sudah disebutkan apa saja bahannya. Di sini ada BB, kemudian ini atau MSG, kemudian ada terus ini sulfur, dan terakhir ini adalah botol. Nanti kalian masuk
Kesimpulan dari praktikum yang sudah kita lakukan hari ini bahwa secara sederhananya hasil fotosintesis adalah oksigen, hidrogen, dan karbohidrat atau glukosa. Oksigen ini bermanfaat bagi hewan dan manusia agar dapat bernapas dan sel-sel tubuh tetap berfungsi dengan baik. Hidrogen adalah hasil fotosintesis yang digunakan lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, botol-botol ini yang sudah berisi air PSB, kalian nanti simpan di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian setiap pagi, setiap kalian ke sekolah, kalian harus mengocoknya supaya tidak ada endapan di dalam botol. Ini akan berpengaruh terhadap perubahan warna yang terjadi di PSB tersebut. Warna itu akan berubah menjadi warna merah, warna ungu, atau warna orange karena bereaksinya bakteri dengan sinar matahari.